Anak-anakku, kita akan masuk lagi di dalam pendidikan agama. Nah, tapi sebelumnya itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Allah, oleh karena betapa kasih-Mu, pimpinan-Mu yang selalu kami rasakan di dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan memulai lagi pembelajaran kami. Kerana Tuhan Yesus, Engkau senantiasa menolong dan membimbing kami di dalam sepanjang pembelajaran kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anakku, kita tahu bahwa pada saat ini kita masuk di dalam pembelajaran bab 2, yaitu makna kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya itu kita akan membaca Alkitab anak-anakku, karena sumber mata pelajaran kita pendidikan agama adalah dari Alkitab. Jadi mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama anak dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 11. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 11. Anak-anakku di rumah sudah siap Alkitabnya di depannya masing-masing? Nah, kita tahu sebelum pembelajaran agama kita harus siapkan Alkitab kita anak-anak. Ya, mari kita membaca Alkitab kita bersama-sama. Kita mulai 2, 3. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang yang kepunyaan itu tidak menerimanya. Amin. Nah, anak-anakku, ya, kita sudah membaca Alkitab tadi tentang Yohanes 1 ayat 11. Nah, tema pembelajaran kita itu kehadiran Allah dalam hidup manusia. Kita membaca Yohanes tadi bahwa firman itu adalah Allah. Firman yang telah kita baca anak-anakku adalah semua itu dari perkataan Allah. Kita sudah mempelajari minggu lalu anak-anakku kehadiran Allah di dalam berbagai peristiwa. Ya, kehadiran Allah di dalam berbagai peristiwa. Nah, sekarang kita kehadiran Allah dalam hidup manusia sangat berarti. Ya, jadi kehadiran Allah itu dalam hidup kita sangat berarti. Tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Karena nafas yang ada di dalam kehidupan itu adalah pemberian Allah. Ya, nafas kita yang miliki itu adalah pemberian
menurut gambar dan rupanya Allah. Apa sebabnya? Karena kita diberikan oleh Tuhan akal dan pikiran. Nah, itu tanpa kehadiran Allah di dalam hidup kita, anak-anak, kita tidak ada artinya. Oleh sebab itu, anak-anak, kehadiran Allah itu dalam dunia ini itu satu, Allah itu datang sebagai pencipta. Dia menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Tanpa Allah, ya tidak ada sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Jadi kehadiran Allah itu menciptakan segala yang dibutuhkan manusia. Apa yang dijadikan itu sangat baik, sangat indah. Itulah kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Ibu-ibu sudah menerangkan minggu lalu bahwa di dalam berbagai peristiwa seperti peristiwa menyenangkan, peristiwa menyedihkan, itulah Allah juga memberikan kepada kita. Nah, sekarang kehadiran Allah itu kita membaca di dalam Injil Yohanes bahwa Yohanes pertama datang ke dalam dunia ini itu adalah untuk mempersiapkan jalan bagi kita. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Allah mengutus Yohanes datang untuk mempersiapkan segala sesuatu. Ya, itulah datangnya Yesus Kristus. Jadi itulah dikatakan Allah datang itu sebagai pencipta. Dan kedua adalah pemelihara. Allah itu pemelihara. Dia memelihara kita, anak-anakku. Allah itu tidak pernah membiarkan kita sedetik pun dalam keadaan apapun. Tuhan senantiasa menjaga, memelihara kita dalam keadaan apapun. Kita pelajari minggu lalu bahwa berbagai peristiwa menyenangkan, peristiwa menyedihkan, Allah tetap menjaga, memelihara kita. Khususnya kalau kita sakit, kita berdoa, Tuhan memberkati obat yang kita makan, Tuhan memberkati makanan, minuman, sehingga kita makan, kita boleh sembuh. Itulah bukti Tuhan memelihara kita. Kita melihat itu contoh pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberikan kita akal dan pikiran untuk menanam sesuatu seperti dengan tumbuh-tumbuhan. Kita yang tanam, disiram tiap hari. Tapi siapa yang menumbuhkan? Adalah Tuhan Yesus yang menumbuhkan semua itu, anak-anakku. Jadi semua itu adalah pemeliharaan Tuhan. Contoh pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan kita sedetik pun. Tuhan selalu menjaga kita dalam keadaan apapun. Tuhan selalu menjaga kita. Contoh seperti dengan di rumah kita selalu mengharapkan kehadiran Allah, sama dengan itu mengharapkan kehadiran orang tua. Umpamanya orang tua kita keluar, kita pulang ke rumah tidak mendapati orang tua kita. Kita mencari di mana orang tuaku. Ya, itulah buktinya pemeliharaan Tuhan kepada kita, khususnya melalui orang tua anak-anakku. Nah, yang ketiga adalah sebagai hakim. Allah juga itu sebagai hakim di dalam hidup kita. Dia menyatakan yang benar dan yang salah. Ya, contohnya sebagai hakim, ya, ketika bangsa Israel berada di tanah Mesir selama 400 tahun, bangsa Israel datang kepada Tuhan memohon supaya Tuhan boleh membebaskan bangsa Israel dari penindasan di tanah Mesir. Allah mendengar doanya karena Allah selalu memelihara. Dia sebagai hakim. Datang dia memanggil seorang penolong, yaitu Musa. Musa dipanggil oleh Allah supaya Musa boleh mengantarkan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tapi tidak langsung saja begitu, tetapi melalui proses sehingga Tuhan menghukum bangsa Mesir itu dengan 10 tulah. 10 tulah
yaitu air menjadi darah. Wah, bangsa Israel mengatakan, apa yang kita mau minum kalau tanpa air? Karena semua bentuk air pada waktu itu, anakku, Tuhan menghukum bangsa Israel. Air semua menjadi darah dalam bentuk apapun, pokoknya namanya benda cair, zat cair, semua menjadi darah. Dan hukuman yang terakhir itu, hukum yang ke-10, yaitu kematian anak sulung. Ya, mereka itu dihakimi karena tidak mau membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Itulah dia buktinya Tuhan sebagai hakim dalam kehidupan kita. Oleh itu anak-anakku di rumah semua, kita harus belajar jujur. Ya, karena ada hakim yang adil, yaitu Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kalau memang kita betul, katakan betul. Kalau memang tidak, dikatakan tidak. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Demikianlah anak-anakku. Jadi ya, tugas kita nanti, kamu akan membuka buku cetak. Ya, ada tugasnya di halaman 15, nomor 1 sampai 5. Nah, anak-anakku, sebelumnya ya, mari kita mengakhiri pembelajaran kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memberikan waktu kepada kami di mana kami telah belajar bersama dengan anak-anak kami. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau memberkati pelajaran kami ini, agar kami boleh mengerti, khususnya kepada anak-anak kami, agar anak-anak kami boleh memahami kehadiran Allah di dalam kehidupan kami. Karena kami sungguh tahu dan yakin bahwa tanpa Allah menolong kami, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa di dalam surga, inilah doa kami yang kami sampaikan melalui